Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham nikel yang menurut gue potensial untuk investasi. Nah, saham-saham ini saham apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus up to date sama channel ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk-produk yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, di antaranya ada stock pick terupdate, ya, bocoran saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang itu gue bocorin di sini. Terus juga ada video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Nah, gimana caranya untuk join membership? Gimana caranya untuk dapat extra benefit ini? Ya, teman-teman langsung aja masuk ke link yang ada di bawah, yang di sebelahnya logo bintang merah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join, dan setelah kalian join, ya, semua benefitnya itu bisa diakses di playlist Todopedia yang namanya itu adalah video khusus membership. Jadi kalian bisa akses semua benefitnya di dalam playlist itu. Oke, yuk langsung aja kalau gitu, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, saham nikel pertama yang menurut gue bagus dan potensial untuk investasi. Itu yang pertama ada saham DKFT atau Central Omega Resources, yang mana ini adalah perusahaan pertambangan biji nikel dan juga dia ngejual biji nikel. Jadi dia memproduksi dan menjual biji nikel untuk DKFT ini. Nah, kenapa gue pilih saham DKFT? Ini ada beberapa poin yang mau gue sampein. Yang pertama itu adalah pertumbuhannya pesat banget untuk revenue dan profitnya. Ya, dimana dari tahun 2020 ke tahun 2024 itu DKFT pertumbuhan penjualannya ya sempat ada naik turun, tapi trennya ini cenderung naik ya teman-teman ya. Dan juga untuk profitnya ini udah bisa berbalik dari rugi jadi profit. Ya, jadi untuk pertumbuhannya cukup bagus, apalagi di tahun 2025 ya, pertumbuhan revenue dan profitnya ini pesat banget ya. Jadi memang DKFT ini ada potensi pertumbuhan yang luar biasa pesat gitu ya. Apalagi dengan kedepannya ini komoditas nikel ini berpotensi untuk permintaannya itu banyak untuk kebutuhan baterai EV ya, which is itu adalah prospek jangka panjangnya nikel. Ya, menurut gua untuk pertumbuhannya DKFT jangka panjang ini masih cukup potensial banget. Ya, cuman memang untuk jangka pendek yang namanya nikel ini masih dihantui sama isu oversupply gitu ya. Jadi masih ada potensi pertumbuhan untuk DKFT ya, tapi kalau misalnya mau fokus untuk invest di saham DKFT itu memang fokusnya adalah untuk jangka panjang, di mana nikel itu potensi untuk permintaan untuk jangka panjangnya ini masih cukup bagus prospeknya. Ya, nah selain dari pertumbuhan revenue dan profitnya yang kenceng, ya, yang kedua itu adalah cash flow-nya positif. Jadi dia bukan cuman bisa cetak pendapatan dan laba, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya. Dan kita bisa lihat teman-teman ya, dari tahun 2020 ke 2024 itu pertumbuhannya kencang banget meskipun ada naik turunnya. Ya, jadi ini operating cash flow-nya bisa positif, free cash flow-nya juga bisa positif, dan bahkan di tahun 2024 ini ngalami lonjakan yang signifikan banget. Gitu ya, artinya perusahaan ini dia bisa hasilin uang kas masuk yang bisa dipakai ya untuk nantinya dia bisa ngembangin bisnis dan juga bagi dividen ke investornya gitu ya. Tapi untuk DKFT ini sampai sekarang dia belum bagi dividen, jadi mungkin masih fokus aja untuk ngembangin bisnisnya ya, sambil ya semoga aja tahun-tahun berikutnya itu dia bisa mulai untuk bagi dividen gitu ya. Terus untuk kondisi balance sheet ini menurut gue juga cukup bagus teman-teman ya, dimana untuk aset lancarnya itu sebesar 1.147 miliar atau 1,14 triliun, dibandingin sama liabilitas jangka pendek itu cuma 541 billion atau 541 miliar, yang artinya aset lancarnya itu udah jauh lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Dan dengan kayak gitu dia punya aset lancar yang cukup besar untuk bisa dipakai buat pengembangan bisnis dan juga bisa dipakai untuk modal kerja operasional gitu ya. Jadi keberlanjutan bisnis dari DKFT ini masih cukup bagus ya, likuiditas dari balance sheet-nya itu masih cukup bagus, dan ini adalah kondisi balance sheet yang sehat gitu ya.
Terus untuk DKFT, ini untuk pengembangan bisnis ke depannya, dia tentunya mau ningkatin kapasitas produksi biji nikel ya, yang mana tentunya itu bisa ningkatin penjualannya dia, gitu ya. Jadi dia mau terus untuk ningkatin kemampuan dia untuk memproduksi biji nikel, gitu ya. Terus selain dari ningkatin kapasitas produksi biji nikel, si DKFT ini juga dia mau ngebangun fasilitas high pressure acid leach atau HPAL untuk dia itu bisa ngolah biji nikelnya jadi bahan untuk baterai EV. Jadi DKFT ini dia nggak cuman fokus untuk tambang biji nikel, tapi dia juga mau ngebangun atau ngerjain proyek hilirisasi nikel gitu ya. Jadi dia mau ngebuat, ya dia bisnisnya itu bukan cuman dia produksi nikel doang, tapi dia juga bisa ngolah nikel itu untuk jadi barang atau bahan yang ada nilainya. Ya, diantaranya tentunya untuk bahan untuk baterai EV gitu ya. Jadi dia mau masuk ke hilirisasi nikel, bukan cuma tambang nikel tapi ke hilirisasi nikel. Jadi dia juga mau masuk ke bisnis untuk hilirnya, di mana dia ngejual barang jadi yang hasil pengolahan dari nikel gitu ya. Jadi menurut gua ini DKFT dengan dia masih terus ngembangin bisnisnya, sebenarnya potensi jangka panjangnya masih cukup bagus. Tapi sekali lagi ya, kedepannya prospek untuk DKFT itu masih tergantung juga dari gimana sih perkembangan dari nikelnya. Kalau misalnya masih oversupply, ya tentunya itu masih agak-agak kurang bagus gitu ya. Nah, tapi seenggaknya yang gue suka dari DKFT adalah manajemennya itu masih terus berupaya untuk ngembangin bisnisnya. Ya, di tengah harga nikel itu dia lagi trennya menurun karena ya tadi isu oversupply gitu ya. Si DKFT ini ya terbukti dia tadi kita lihat ya, dia mampu untuk ningkatin penjualannya gitu ya. Penjualannya bisa terus-menerus ditingkatin sama dia ya. Jadi menurut gue dengan penjualannya bisa ditingkatkan di waktu yang sama nikel itu trennya lagi menurun, menurut gue itu adalah sesuatu yang cukup bagus gitu ya. Jadi ketika nanti nikelnya naik ya, harga nikelnya udah mulai naik lagi, tentu dia bisa ningkatin bisnisnya atau numbuhin bisnisnya dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kencang lagi gitu ya. Terus untuk valuasi ini sebenarnya murah teman-teman ya, ada di PER 5,17 kali. Untuk PBV-nya sebenarnya agak mahal ya, di 2,5 kali gitu ya. Tapi menurut gue dengan PER-nya di 5,1 ini menunjukkan kalau si DKFT ini ada di valuasi yang murah gitu ya. Nah, tapi untuk DKFT ini dia nggak bagi dividen teman-teman ya. Tadi gue udah mention kalau DKFT ini perusahaan yang nggak bagi dividen. Sampai sekarang dia belum bagi dividen. Jadi buat teman-teman yang mau invest di DKFT, kalian harus siap-siap untuk cuman ngandelin capital gain doang. Ya, kalian nggak dapat dividen, ya kalian cuman investasi di DKFT itu cuman berharap dari bisnisnya bertumbuh, revenue-nya bertumbuh, labanya bertumbuh, dan dari situ dalam jangka panjang harga sahamnya ya bertumbuh gitu ya. Jadi kalian cuma bisa berharap dari capital gain. Nah, belum tahu nih apakah DKFT kedepannya bisa bagi dividen apa enggak, kita belum tahu. Ya mungkin harapannya dengan dia udah ngembangin bisnisnya gitu kan, kedepannya mungkin dia butuh capital expenditure atau capex yang lebih kecil. Ya, dengan kayak gitu harapannya ya kedepannya dia bisa untuk mulai bagi dividen. Ya, tapi untuk sekarang ya yang mesti kalian tahu adalah DKFT ini belum bagi dividen gitu ya. Terus untuk harga wajar teman-teman ya, untuk harga wajar saham DKFT ini ya, kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow ya, untuk estimasi pertumbuhan kedepannya itu gue pakai estimasi yang konservatif ya, di 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan ya, yang mana meskipun DKFT ini dia masih punya potensi pertumbuhan bisnis yang cukup bagus, tapi menurut gue ya, selama nikel itu masih ada isu oversupply, menurut gue ini masih akan sedikit menghambat pertumbuhan dari DKFT. Jadi makanya gue pakai estimasi pertumbuhan untuk DKFT itu ya konservatif aja. Ya, gue pakai yang pesimisnya aja di sekitaran 4% per tahun untuk kedepannya. Ya, kita nggak tahu persisnya berapa, ya tapi gue mencoba untuk konservatif. Ya, nah untuk final year price to free cash flow kita pakai valuasi 6 kali aja, ini juga konservatif. Dan untuk desired annual return kita mau 20% return per tahun dari saham DKFT, karena sebagai bisnis komoditas nikel ya, DKFT ini menurut gue dia punya potensi risiko yang gede banget. Apalagi DKFT ini dia nggak bagi dividen ya, jadi potensi risiko investasi di DKFT ini gede.
karena potensi resikonya gede, gue juga mau return yang gede dari saham DKFT. Makanya gue mau return 20% per tahun, which is itu gede. Nah, di sini kita dapat fair value DKFT itu ada di 693. Ya, yang mana di harga sekarang di 448, saham DKFT ini masih cukup under value. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang harga wajar, apakah bagus untuk investasi? Sebenarnya saham DKFT ini bagus untuk investasi, untuk jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan, minimal 3-5 tahun ke depan. Nah, tapi gue mau kasih warning teman-teman ya. Harga saham DKFT ini belakangan memang naiknya udah tinggi banget ya. Dari sekitaran 100-an, ya di akhir tahun 2024 kemarin itu cuma 100-an harganya. Terus sekarang itu udah 448. Jadi meskipun tadi kita udah lihat ya, harga sahamnya masih under value, tapi teman-teman mesti waspada, mesti hati-hati ya, karena harga sahamnya itu udah naik tinggi banget. Ya, udah hampir 4 kali lipat kenaikannya. Jadi waspada, dan teman-teman mungkin harusnya antisipasi ya kalau kedepannya bakalan ada koreksi yang cukup dalam. Ya, karena memang ya itu tadi, sahamnya naiknya udah tinggi banget. Jadi wajar aja kalau kedepannya mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan akan ada koreksi yang cukup dalam, cukup signifikan untuk saham DKFT. Gitu ya. Terus selain itu juga ya, harga nikelnya ini masih turun teman-teman ya. Jadi ini trennya masih dalam tren yang menurun ya. Dimana untuk nikel ini memang dari tahun 2024 itu ada di sekitaran 17.000 sampai 18.000 ya USD. Sekarang itu cuman 15.000 USD. Ya, jadi ini hati-hati teman-teman ya. Tadi harga sahamnya udah naik tinggi, ditambah ini juga harga nikelnya masih downtrend ya. Teman-teman tetap mesti hati-hati. Meskipun tadi harga saham DKFT ini murah, tapi tetap teman-teman waspada ya, kalau kedepannya itu bisa aja saham DKFT ini akan ada koreksi yang cukup dalam. Nah, pasti nggak sih koreksi? Ya belum tentu juga gitu ya, belum tentu juga, tapi ya ada baiknya teman-teman prepare for the worst case gitu ya. Kalau misalnya DKFT ini kedepannya worst case-nya adalah dia turun dalam, pastiin teman-teman itu udah siap ya, dan pastiin teman-teman juga kalau mau invest di DKFT itu siapin uang cash yang banyak. Jadi kalau misalnya mau masuk, menurut gua mungkin murah, mungkin oke untuk entry di harga sekarang untuk investasi, tapi menurut gua dengan nominal yang kecil dulu aja. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, saham nikel yang juga potensial untuk investasi itu adalah saham NCKL atau Trimegah Bangun Persada. Nah, NCKL atau Trimegah Bangun Persada ini adalah perusahaan tambang, smelter, dan juga pengolahan nikel yang ada di daerah Halmahera. Nah, NCKL ini kenapa sih gue pilih sebagai salah satu saham nikel yang potensial? Ya, yang pertama itu karena pertumbuhan untuk revenue dan profitnya ini pesat banget dari beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk revenue, operating profit maupun net profitnya ini pertumbuhannya cukup pesat dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Bahkan di awal tahun 2025 di kuartal pertama, ya ini revenue-nya pertumbuhannya juga udah bagus, ditambah untuk operating profit dan net profitnya ini juga pertumbuhannya bagus dan lebih kenceng daripada revenue-nya. Ini artinya NCKL ini dia nggak cuman bisa numbuhin dia punya pendapatan, nggak cuman dia bisa ningkatin penjualan, tapi NCKL ini juga di tahun 2025 terutama, dia juga bisa untuk semakin efisien dari segi operasional bisnis. Jadi ini sesuatu yang bagus, dan ini pertumbuhan yang kencang banget untuk revenue dan juga profitnya NCKL. Jadi mungkin kita bisa kategorikan NCKL ini sebagai salah satu saham high growth gitu ya. Terus untuk cash flow juga dia bisa positif dan bertumbuh teman-teman ya. Jadi dari segi operating cash flow itu bisa konsisten positif, terus untuk free cash flow juga udah bisa positif mulai dari tahun 2023. Jadi ini adalah perusahaan yang cash flow positif, artinya dia nggak cuman bisa cetak penjualan, dia nggak cuman cetak laba, tapi dia juga bisa cetak arus kas masuk, uang kas masuk dari operasional bisnisnya. Yang mana bagusnya adalah ketika dia bisa hasilin uang kas masuk, ya cash flow atau uang kas masuk ini bisa dipakai untuk dia lanjut lagi untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga untuk dipakai buat bagi dividen ke investornya, atau bisa juga dipakai untuk jadi modal kerja operasional gitu ya. Jadi cash flow-nya positif, dan ini juga pertanda kalau NCKL ini adalah perusahaan yang bagus dari segi revenue, profit maupun dia mencetak cash flow gitu ya. Terus untuk balance sheet teman-teman kita bisa lihat di sini ya, untuk aset lancarnya itu sebesar 13.465 miliar ya, atau 13,4 triliun
Ya, itu kalau kita bandingin sama liabilitas jangka pendeknya yang sebesar 5,8 triliun, itu artinya aset lancarnya ya itu 2 kali lipat lebih gede daripada utang jangka pendeknya. Jadi dia punya uang yang jauh-jauh lebih dari cukup untuk ngebayar semua liabilitas jangka pendek. Artinya kemampuan bayar utang jangka pendeknya udah bagus, dan itu artinya NCKL ini dia punya aset lancar yang tersisa yang nantinya bisa dipakai untuk dia bisa ngembangin bisnis, atau bisa juga dipakai untuk jadi modal kerja, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen. Jadi balance sheet-nya ini dalam kondisi yang sehat, dan ini memberikan NCKL ini ruang gerak yang lebih besar untuk dia ke depannya bisa terus-menerus ngembangin bisnis tambang, smelter, maupun pengolahan nikelnya. Gitu ya. Jadi ini balance sheet-nya sehat banget ya, digabungin sama tadi ya cash flow-nya udah sehat, plus balance sheet-nya juga sehat. Ini pertanda kalau NCKL dari segi kinerja keuangan ini bagus banget. Ya. Terus untuk valuasinya ini murah teman-teman ya. NCKL PER-nya ada di 6,3 dan PBV-nya di 1,3. Ini valuasi yang murah. Ya, tapi kalau untuk kita bicara soal dividen, ya NCKL ini adalah perusahaan atau saham yang bagi dividen itu dengan yield yang cukup kecil sebenarnya, cuma 3,6% dividen yield. Nah, 3,6% dividen yield itu didapat dari 25% dividen payout ratio. Artinya dari laba yang dia hasilkan itu cuma 25% yang disisihin untuk jadi dividen. Sisanya 75%-nya itu dipakai untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Jadi ini kelihatan banget kalau NCKL ini dia masih nyisihin uang yang cukup besar untuk dia bisa investasi untuk pengembangan bisnis. Nah, bicara soal pengembangan bisnis ya, capex-nya NCKL atau belanja modalnya ya, atau uang yang dipakai untuk investasi untuk keberlanjutan bisnis itu dipakai untuk peningkatan kapasitas produksi dari biji nikelnya. Jadi dia masih terus ningkatin, menggenjot ya kapasitas produksinya. Ya, dan untuk NCKL ini dia sebenarnya mirip-mirip sama DKFT tadi ya. Dia juga ngebangun fasilitas High Pressure Acid Leach atau HPAL, yang mana fasilitas ini tuh bisa dipakai untuk ngolah biji nikel jadi bahan untuk baterai EV atau electric vehicle. Ya, jadi dengan dia ngebangun fasilitas HPAL, NCKL ini juga dia bukan cuma ningkatin kemampuan dia untuk produksi nikel, tapi dia juga mau menghilirisasikan bisnis nikel. Gitu ya, jadi bisnis nikelnya itu dibangun benar-benar dari hulu ke hilir ya, jadi benar-benar end to end ya, bukan cuman dia produksi nikel, tapi nikelnya itu juga diolah ya untuk jadi barang yang punya value, yang punya nilai ya, which is salah satunya adalah jadi bahan untuk baterai EV. Dan dengan kayak gitu ya, dia juga ngejual produk hasil dari nikelnya gitu ya. Jadi NCKL juga ngerjain proyek hilirisasi nikel, dan tentunya kalau dia ngembangin bisnis seperti ini ya, tentunya dalam jangka panjang ya bisnisnya bisa bertumbuh. Itu juga ngebuat revenue dari NCKL itu juga berpotensi untuk bertumbuh, dan juga itu bisa jadi potensi pertumbuhan revenue, profit, dan juga cash flow-nya NCKL untuk jangka panjang gitu ya. Dan untuk harga wajarnya NCKL, kalau kita hitung dengan metode discounted cash flow ya, kita ambil free cash flow yang terbaru di sekitaran 5 triliun. Kita pakai estimasi pertumbuhan itu di 8% per tahun untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Terus untuk final year price to free cash flow atau price to free cash flow di tahun terakhir itu ada di kisaran 9 kali. Dan kita mau return itu 20% dari saham NCKL ya. 20% itu karena saham NCKL ini kan saham komoditas ya, perusahaan komoditas nikel, yang mana komoditas itu punya fluktuasi yang cukup lumayan, jadi potensi resiko investasinya itu besar gitu ya. Nah, dengan potensi resiko di saham komoditas itu besar, tentunya kita juga mau return yang besar. Hukum dari investasi adalah high risk dan high return. Jadi kalau resikonya gede, returnnya juga harus gede gitu ya. Nah, dari sini kita dapat ya, dari metode discounted cash flow kita dapat kalau harga wajarnya NCKL itu ada di 722 gitu ya. Jadi di harga sekarang di 705, ini bisa dibilang NCKL ini ada sedikit di bawah harga wajarnya. Dengan kata lain, NCKL ini fairly valued ya. Jadi dia dibilang over value enggak, dibilang under value juga sebenarnya enggak ya. Jadi dia fairly valued atau bisa dibilang hampir pas ada di harga wajarnya. Ya, nah kalian mau beli apa enggak? Ya, kalau menurut gua ya, kalau misalnya kalian patokannya adalah
yang penting di bawah harga wajar ya berarti sekarang cukup bagus untuk beli NCKL. Nah, tapi menurut gue ya, dengan kita pertimbangin ya, nikel ini juga masih punya potensi resiko dari isu oversupply, gitu ya. Ditambah juga ekonomi dunia, ekonomi global itu belakangan juga masih agak-agak melambat. Menurut gue ada baiknya ya teman-teman itu tetap pakai margin of safety, which is di bagian bawah kanan kita bisa lihat itu adalah harga margin of safety teman-teman ya, untuk 10%, 20%, 30% itu ada di harga 650, 577 dan 505 gitu ya. Jadi ada baiknya teman-teman tetap pasang margin of safety karena nikel ini juga masih banyak ketidakpastian. Oke lah, jangka panjang mungkin dia masih akan gede permintaannya untuk electric vehicle gitu ya, tapi we never know untuk jangka pendek sampai jangka menengah ini isu oversupply-nya seperti apa. Gitu ya, jadi tetap waspada sama potensi resiko dari nikel ya. Dan menurut gua nih, meskipun sekarang sedikit under value, tapi ada baiknya kalian pasang margin of safety yang lebih gede dari saham NCKL ini kalau misalnya kalian mau beli untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan. Oke, jadi overall saham NCKL sama DKFT ini adalah dua saham nikel yang menurut gua paling potensial untuk investasi, di mana dua emiten ini punya kinerja fundamental yang cukup bagus dan mereka juga masih terus ngembangin bisnisnya. Nah, tapi terkait emiten nikel, terutama dua saham ini ya, menurut gua tetap kalian mesti waspada karena harga nikel itu sampai sekarang masih dalam fase yang downtrend. Ya, jadi tetap kalian perhatiin lagi update untuk nikel ini gimana untuk kedepannya. Ya, dan selama harga nikel ini masih turun, masih downtrend, ya, dimana memang masih ada isu untuk oversupply nikel dan juga ekonomi global ini masih agak-agak melambat, ya menurut gua ada baiknya tetap waspada. Dan kalau mau masuk di nikel, ya menurut gua dengan budget yang nggak terlalu gede gitu ya, nggak usah terlalu besar banget untuk masuk ke saham-saham nikel. Dan untuk saham DKFT ini juga harganya udah naik tinggi ya, dimana setahun terakhir ini udah naik 400%. Jadi untuk DKFT ini menurut gua perlu ekstra waspada. Ya, tadi harga nikelnya masih dalam fase downtrend, ditambah untuk DKFT ini harga sahamnya udah naik tinggi banget. Jadi menurut gua ya ekspektasiin untuk DKFT ini kedepannya akan ada koreksi yang cukup signifikan, apalagi kalau harga nikel ini masih lanjut downtrend gitu ya. Jadi menurut gua untuk nikel, dua emiten ini cukup bagus untuk investasi, cukup potensial, tapi tetap waspada ya. Dan menurut gua ada baiknya dengan budget yang kecil aja. Oke, jadi itu dia ya, dua saham nikel yang menurut gua potensial untuk investasi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah dua saham ini menarik untuk investasi atau sebaiknya wait and see dulu, sebaiknya cari saham lain aja? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, kalian punya opini lain ya, atau kalian mungkin punya dua saham lain yang juga potensial yang dari sektor tambang nikel, ya boleh banget kalian share di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan jual beli saham, ini cuman analisa, ini cuman opini gue aja. Ya, keputusan investasi itu ada di tangan masing-masing dan kerugian maupun keuntungan itu juga ditanggung masing-masing. Ya, dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.